Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu dengan Bu Elin Siti Nursida dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat di antara nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, idola kita, yakni yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini, illa zulumati ila nur, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, apa kabarnya semua pada pagi hari ini? Semoga kita tetap semangat belajar. Yang pertama, Bu Elin ucapkan terima kasih karena kalian masih semangat serta dapat mengikuti pembelajaran di pagi ini. Tepuk semangat, semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iblis. Apa itu berpikir kritis? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai makhluk, di antaranya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ya. Nah, makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa manusia makhluk yang paling sempurna? Karena Allah telah memberikan akal kepada kita semua. Yaitu apa gunanya akal? Yaitu untuk berpikir kritis. Apa sih pengertian berpikir kritis? Kita baca bersama-sama yuk. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara logis, rasional, dan mendalam untuk menilai, membedakan, dan memilih informasi atau pendapatan yang benar. Dalam Islam, berpikir kritis sejalan dengan perintah Al-Quran untuk tafakur. Tafakur itu apa? Yaitu merenungkan segala ciptaan Allah. Dan tadabur. Tadabur itu apa? Yaitu memahami makna ayat-ayat dari dalam Al-Quran. Tujuan berpikir kritis yaitu satu, menemukan kebenaran. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan bijak sesuai syariat. Selanjutnya, contoh berpikir kritis. Satu, memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Saat kita mendapatkan informasi dari orang lain, dari media sosial, untuk itu maka kita harus lebih dulu mencari sumber resmi dulu agar tidak menyebarkan hoaks. Yang kedua, meneliti mandiri manfaat dan dampak teknologi baru. Sebelum menggunakan aplikasi atau alat, mempertimbangkan apakah bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai pendapat sebelum memutuskan. Misalnya, saat memilih metode belajar, membandingkan sumber dan mendengarkan masukan guru sebelum menentukan cara yang paling efektif. Yang keempat, mengkritis kebiasaan yang tidak sesuai syariat dalam Islam. Misalkan kita melihat teman nih melakukan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Seperti apa contohnya? Misalkan kalau ada kegiatan, hajatan atau apa, harus adain sesajen seperti itu. Itu kan masih banyak tradisi-tradisi di lingkungan kita. Nah, maka sebelum kita berbicara, maka kita harus mencari dalilnya dulu nih dan berdiskusi untuk menyampaikan hal dengan baik agar tidak ada terjadi konflik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 191,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina azabannar, yang artinya orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, merenungi ciptaannya dan memohon selalu perlindungan dari azab neraka. Nah, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Sa'id. Nah, isi dalam kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah hadis ini mengajarkan agar kita selalu berpikir kritis dan positif tentang ciptaan Allah, bukan tentang zat Allah ya. Jadi kita selalu berpikir selalu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Segala sesuatu itu ya yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Yang kedua dilarang memikirkan zat Allah karena akal manusia terbatas dan tidak mampu mencapainya. Yang ketiga, kesadaran berilmu dimulai dari memikirkan makhluk dan alam semesta tanpa melampaui kapasitas akal. Nah, sebagai umat muslim, kita itu harus apa? Harus diwajibkan menuntut ilmu karena apa? Ada dalam hadis tolabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, yang keempat, berpikir ada batasnya agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekacauan serta mengarahkan kita semakin dekat kepada Allah. Nah, makanya sebelum menyampaikan sesuatu, maka kita harus mempunyai dalilnya seperti itu. Nah, di sini penjelasan ya tegas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah ciri khas manusia yang membuatnya dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan Allah? Karena hanya manusia saja yang diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Nah, kenapa? Karena kalau orang sudah mempunyai akal ya digunakan untuk berpikir, maka di situ manusia sudah dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau misalkan sudah melakukan hal yang baik dan buruk, maka kalau imannya itu sudah tinggi, maka dia akan melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, apa dasarnya manusia itu mempunyai iman? Yaitu karena apa? Karena selalu bersyukur, yakin kepada Allah, selalu bersyukur, serta selalu bersabar dalam hal keadaan apapun, serta apa? Melaksanakan segala amalia. Salah satu contohnya amalia dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, serta apa? Memberikan hal-hal yang baik, membantu orang tua, membantu guru, serta menyampaikan hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Manusia diberi peran sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah adalah seorang pemimpin. Jadi Allah itu ya menciptakan manusia itu semuanya itu dapat menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini. Karena kemampuan berpikirnya ya, sehingga mampu menyerap ilmu dan mengembangkan teknologi. Al-Quran menggambarkan dialog antara malaikat Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan keunggulan manusia dalam ilmu. Nah, Islam mengajarkan ya memutuskan sesuatu harus dilakukan dialog, musyawarah, atau tidak tabayun untuk menghasilkan keputusan terbaik. Berpikir kritis berarti menembus sesuatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar dan bermanfaat dengan membedakan antara keyakinan dan didukung bukti kuat, ilmu dulam dan keraguan sah dan prasangka lemah wam. Al-Quran banyak memerintahkan penggunaan akal untuk mencari kebenaran dan solusi masalah. Oleh karena itu berpikir harus dilakukan secara seimbang, mempertimbangkan faktor internal ya dari dalam maupun eksternal dari luar serta menghindari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir seperti narkoba, perilaku buruk lainnya.
Nah, yang kedua adalah pengertian mencintai iptek. Mencintai iptek adalah sikap menghargai, tertarik dan berkomitmen terhadap perkembangan dan penggunaan pengetahuan ya serta ilmu teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Ya, sebagai wujud ketaatan kepada Allah, ya, kita melaksanakan segala perintah Allah untuk belajar, berpikir dan meneliti guna membawa kemaslahatan bagi umat manusia tanpa melanggar nilai-nilai syariat Islam. Iptek ya ilmu pengetahuan teknologi merupakan alat penting untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan bangsa untuk saat ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Manfaat dari iptek itu satu menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu agama dan menyebarkan pesan moral. Dua menggunakan aplikasi pengingat salat, Al-Quran, digital atau kajian online untuk memperdalam pemahaman agama. Yang ketiga belajar sains dan teknologi dengan niat ibadah. Yang keempat belajar teknologi pertanian modern, menjaga keberlangsungan pangan tanpa merusak lingkungan untuk saat ini. Yang kelima tidak menyebarkan fitnah atau hoak ya dan selalu menjaga privasi, tidak membuka konten haram saat menggunakan internet. Ya, kita itu menggunakan media sosial itu ya, itu dengan syariat Islam. Nah, dalam surat Allah Ar-Rahman Allah berfirman, "Ya ma'syarul jinna wal insi ini istata'tum ang tangfudu min aqtaris samawati wal ar. Fangfuzu la tangfuduna illa bisultan." Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi dalam kandungan ayat tersebut adalah mengajarkan bahwa kita itu ya adalah makhluk yang paling sempurna tapi tidak dapat apa? Tidak dapat melampaui batasnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kandungan ayat ini yang pertama adalah ya berisi keterbatasan makhluk. Ya. Kedua, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keempat, peringatan di hari kiamat. Nah, ada hadis dari riwayat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan daripada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama mereka mengajarkan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu, kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Nah, di sini dalam hadis ini kita belajar bahwa jika kita belajar, kita harus tahu nih, ya, guru kita itu sanadnya dari mana, asal usul ilmunya dari mana, apakah dari ayat Al-Quran, dari hadisnya, dalilnya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka di sini ya kita belajar segala sesuatu ilmu yang masuk kepada diri kita, mau dari langsung guru, mau dari media sosial, maka harus disaring, harus tahu kebenarannya, harus jelas sanad keilmuannya, seperti itu. Nah, isi dalam hadis tersebut, hadis ini menegaskan pentingnya ilmu ulama yang bermanfaat lintas generasi. Berkurangnya ulama membuat masyarakat rentan dipimpin tokoh yang menyesatkan. Banyak ya sekarang itu ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang dasarnya itu keilmuannya itu memang tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Mereka ibaratnya hanya dengan mendengarkan YouTube, dengan pandai berbicara, maka bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai. Tapi di sini kita harus jelas sanad keilmuannya itu dari mana, ya, asal usulnya itu dari mana seperti itu. Sehingga kita harus mencintai ilmu, selektif memilih guru. Jadi kita harus mempunyai wawasan yang luas, ya. Bukan hanya kita belajar, tapi kita pun harus selektif memilih guru. Apakah sanadnya sudah jelas dari mana, keilmuannya sumbernya dari Al-Quran, dari hadis atau dari mana seperti itu. Dan waspada agar kita tidak tertipu pada saat zaman sekarang ini. Nah, di sini penjelasan lebih luas tentang mencintai iptek itu ya. Mencintai iptek itu berarti menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, yang pertama agar iptek ini berkembang atau maju, yang pertama adalah harus tersedianya SDM, yaitu sumber daya manusia ya. Nah, yang kedua didukung dengan apa? Dengan pendidikan
ya, sumber daya manusia tidak akan menjadi orang yang hebat bila apa? Bila tidak menuntut ilmu, yaitu pendidikan. Terus apa lagi? Harus ada pendukung, yaitu adalah sumber dana atau anggaran seperti itu. Makanya kenapa kalau negara-negara yang maju itu ipteknya sudah maju, dapat membuat rudal, dapat mengirimkan rudal. Karena apa? Karena sumber dayanya manusianya itu didukung dengan ilmu pengetahuan serta dengan dana atau anggaran. Sikap ini merasa kagum, semangat belajar, dan komitmen mengembangkan iptek secara positif. Dalam Islam, menuntut ilmu itu berpikir kritis dan meneliti adalah bagian dari ibadah karena dapat membawa apa? Kema kemanfaatan berbagai bidang dan membantu memecahkan masalah bagi umat. Nah, kekurangan penggunaan iptek ya, walaupun manfaatnya banyak, tapi ini ada mudaratnya juga. Yang pertama, penyebaran konten negatif ya. Dua, mengabaikan nilai spiritual dan akhlak ya. Yang ketiga, konsumerisme dan hedonisme. Yang keempat, pencurian data dan kejahatan siber. Ya, nah disinilah kita harus apa? Harus menyaring, harus bagaimana memanfaatkan ilmu teknologi itu dengan sesuai syariat agama Islam. Nah, terima kasih dari Bu Elin. Semoga kita semua ya dapat memahami pelajaran. Silahkan kalau nanti yang belum paham ya, nanti boleh bertanya langsung dengan Bu Elin, nanti Bu Elin jawab. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu semangat ya dalam pembelajaran ini. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca Sayhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.